Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru? Pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2024. Nah, langsung saja kita melanjutkan ke indikator 11. Diberikan tujuan pembelajaran IPA, kondisi sekolah atau ketersediaan sarana, peserta dapat menentukan media pembelajaran yang menggunakan moda daring relevan dengan tujuan. Nah, di sini untuk soalnya, perhatikan rumusan tujuan pembelajaran berikut ini. Peserta didik dapat menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Pembelajaran dilakukan guru pada era pandemi COVID-19. Sekolah mempunyai sarana IT yang lengkap dengan siswa yang memiliki gawai telepon pintar dan terampil menggunakannya. Sekolah tidak memiliki lahan ataupun bangunan laboratorium. Untuk pertanyaannya, media yang paling relevan digunakan sesuai kondisi di atas adalah A. Rekaman perangkat praktikum untuk pembelajaran daring asinkronus dengan strategi tutorial. Kemudian B. Perangkat praktikum untuk pembelajaran daring sinkronus dengan strategi presentasi. Kemudian C. Multimedia digital untuk pembelajaran daring sinkronus dengan strategi presentasi. Kemudian D. Video dan film berbasis komputer untuk pembelajaran daring asinkronus dengan strategi demonstrasi. Dan yang E. Multimedia digital yang meliputi animasi dan video untuk pembelajaran daring asinkronus. Nah, di sini apa sih itu pembelajaran sinkronus dan asinkronus? Nah, di sini dalam dunia pendidikan, pembelajaran sinkronus adalah interaksi pembelajaran yang terjadi antara guru dan siswa pada waktu bersamaan atau real time melalui video conference berupa Zoom atau Google Meet, chatting ataupun telepon. Kemudian untuk pembelajaran asinkronus adalah interaksi pembelajaran antara guru dan siswa yang tidak terjadi secara langsung, bisa melalui aplikasi mengajar atau LMS, email, web, dan pesan yang dikirim ke grup WhatsApp. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu guru jawabannya yang tepat yang mana ya? Ya, di sini saya menjawab C. Multimedia digital untuk pembelajaran daring sinkronus dengan strategi presentasi. Selanjutnya indikator ke-12, diberikan tujuan pembelajaran IPA, peserta dapat menentukan langkah model sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk soalnya, siswa dapat menganalisis pengaruh peningkatan karbon dioksida terhadap suhu sesuai prosedur yang dapat menumbuhkan keterampilan proses sains berdasarkan penyelidikan. Pak Andre akan menyelenggarakan pembelajaran di era new normal. Maka, langkah pembelajaran yang relevan dengan ilustrasi tersebut adalah A. Menggunakan langkah inquiry terbimbing dengan bahan ajar asinkronus berbentuk lembar kerja siswa yang disampaikan melalui komputer atau gadget. Kemudian yang B. Menggunakan langkah inquiry dengan bahan ajar yang digunakan praktik yang berbentuk video dan cara kerjanya tidak perlu diproyeksikan secara sinkronus. Kemudian yang C. Menggunakan langkah pembelajaran yang berbasis proyek dengan bahan ajar cetak yang dapat digunakan sebagai modul pembelajaran asinkronus. Dan yang D. Menggunakan inquiry terbimbing dengan bahan ajar sinkronus yang dapat digunakan untuk praktikum. Dan E. Membagi siswa dalam kelompok dan meminta mereka membaca materi tentang pengaruh karbon dioksida terhadap kenaikan suhu bumi.
Nah, Bapak dan Ibu guru, kira-kira jawabannya yang mana ya? Ya, yaitu yang C. Menggunakan langkah pembelajaran yang berbasis proyek dengan bahan ajar cetak yang dapat digunakan sebagai modul pembelajaran asinkronus. Selanjutnya indikator ke-13, diberikan deskripsi aktivitas yang memerlukan kecakapan berpikir kritis atau kreatif. Peserta dapat menentukan tujuan pembelajaran IPA yang relevan untuk melatih kecakapan itu. Untuk soalnya, berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan penting abad 21. Misalnya, fenomena yang terjadi pada besi pagar yang bagian terkelupas catnya cepat berkarat daripada yang ada catnya. Nah, untuk pertanyaannya, tujuan pembelajaran IPA yang relevan agar siswa dengan kritis mampu menjelaskan fenomena ini adalah A. Melalui kegiatan eksperimen, siswa menjelaskan kegunaan cat untuk pagar besi. Kemudian B. Melalui demonstrasi, siswa mendemonstrasikan cara melakukan pengecatan pagar yang baik. Kemudian C. Melalui diskusi kelas, siswa memberikan contoh manfaat pengecatan dalam kehidupan sehari-hari. D. Melakukan pengamatan terhadap tayangan video, siswa membandingkan cat yang baik dan cat yang kurang baik. Kemudian E. Melalui diskusi kelas, siswa menjelaskan fungsi cat dalam menghambat proses perkaratan. Nah, Bapak dan Ibu guru, kira-kira jawabannya yang mana ya? Ya, jawabannya yaitu yang E. Melalui diskusi kelas, siswa menjelaskan fungsi cat dalam menghambat proses perkaratan. Selanjutnya indikator ke-14, disajikan data dan atau gambar tentang besaran-besaran alat optik. Peserta dapat menganalisis sifat-sifat bayangan pada proses tersebut. Untuk soalnya, Boy memiliki titik dekat 75 cm. Ia ingin membaca dengan jarak 25 cm. Jika ia menggunakan kacamata yang sesuai, perbesaran dan sifat bayangan yang dihasilkan kacamata itu yang selanjutnya ditangkap Boy adalah A. 1 kali yang bersifat maya tegak, kemudian B. 4 kali maya tegak, C. 4 kali nyata tegak, D. 3 kali maya tegak, dan yang E. 3 kali nyata tegak. Nah, di sini untuk perbesaran ya kita disimbolkan dengan M. Kemudian untuk rumusnya 100 per SN itu jarak bendanya ya. Kemudian dikurangi 100 per PP. PP itu apa? Di sini ada PP dan ada PR. Untuk PP itu disebut dengan titik dekat, untuk PR itu disebut dengan titik jauh. Nah, langsung saja kita masukkan ya. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 100 per SN itu kan jarak ya, itu langsung kita masukkan 25, kemudian 100 per PP itu titik dekatnya 75. Nah, setelah dihitung itu menghasilkan 2,67 kali perbesarannya. Nah, kita anggap saja 3 kali ya. Dan mata hipermetropi atau lensa cembung ya, lensa yang digunakannya itu. Nah, di sini untuk penjelasannya, bayangan maya tegak dan diperbesar hanya dapat dibentuk oleh lensa cembung. Jadi jawabannya itu apa kira-kira Bapak dan Ibu guru? Itu jawabannya yang D, 3 kali, kemudian sifatnya maya tegak. Selanjutnya indikator ke-15, menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa dalam mendidik, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk pertanyaannya, masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi yang ditandai masifnya penggunaan media massa. Untuk pertanyaannya,
Terkait dengan hal tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah A. Melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing. B. Membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian C. Membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. D. Berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. Dan E. Meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu guru jawabannya yang mana ya? Iya, jawabannya itu yang B. Membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sekian pembahasan pretest PPG dalam jabatan tahun 2024 ini. Apabila ada kesalahan, mohon koreksinya di kolom komentar ya Bapak dan Ibu guru. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.